Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi ajakan dalam teks persuasi kelas 8. Sebelumnya kita udah belajar mengenai mengidentifikasi teks persuasi, lalu kita selanjutnya mengidentifikasi ajakan dalam teks persuasi. Seperti biasa, kalian simak dulu videonya, lalu kita belajar bersama-sama. Oke, silakan menonton. Jika sudah siap, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu bab 7 berbahasa persuasif. Selain menyimak materi yang ada di video ini, kalian juga bisa menambah ilmu atau menambah wawasan kalian dengan membaca buku paket yang sudah kalian pegang, buku paket yang sudah kalian dapatkan dari sekolah. Baik, sebelum lanjut anak-anak, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini serta tata tertibnya. Tujuan pembelajaran yaitu, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu diskusikan di grup kelas. Yang ketiga, setelah room. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Bapak awali materi kali ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian membujuk atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak kalian? Pasti pernah, bukan? Misalkan apa? Misalkan kalian mengajak teman kalian untuk belajar bersama. Atau kalian mengajak orang tua kalian untuk pergi jalan-jalan. Atau kalian mengajak adik kalian untuk selalu menjaga kebersihan. Jika kalian sudah pernah melakukan hal tersebut, pernah membujuk orang lain atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kalian, itu berarti kalian sudah melakukan suatu tindakan persuasi. Dan Bapak rasa materi teks persuasi ini tidak terlalu sulit. Karena apa? Karena itu tadi sebenarnya sudah biasa kalian lakukan. Hanya saja mungkin kalian tidak tahu kalau itu termasuk sebuah tindakan persuasi. Sebelumnya pada bab 2 semester 1, kalian juga mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, itu pun termasuk ke dalam teks persuasi. Sehingga Bapak yakin teks persuasi ini tidak asing lagi bagi kalian. Lalu, apa itu teks persuasi? Nah, teks persuasi dapat diartikan sebagai teks yang berisi ajakan, bujukan, ataupun imbauan untuk melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan oleh si penulis. Nah, oleh karena itu, teks persuasi biasanya disertai penjelasan dan fakta-fakta sehingga meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembaca. Kalian juga mungkin pernah mendengar istilah persuasif. Jadi kalian bertanya, persuasi dan persuasif bedanya apa, Pak? Nah, sebenarnya itu sama saja ya. Hanya saja kalau persuasif itu adalah bersifat mengajak atau bersifat membujuk. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan berikan beberapa paragraf. Nah, ini contoh 1. Kita baca bersama ya. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, kemudian ini contoh yang kedua. Ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Dengan berilmu, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Contoh 1 yang sudah kita baca bersama tadi merupakan teks persuasi. Mengapa? Karena berisi ajakan untuk makan dengan pola makan sehat dan seimbang agar saluran pencernaan tetap sehat.
Jadi di dalamnya ada ajakan ya. Nah, contoh 2 juga merupakan teks persuasi karena mengajak kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Sekarang, coba kalian bandingkan dengan paragraf pada contoh 3 ini. Kita baca sama-sama ya. Hujan lebat mengguyur kota Denpasar pada Minggu tanggal 17 bulan Januari tahun 2021. Curah hujan yang tinggi dari pagi hingga malam tersebut menyebabkan banjir di beberapa tempat seperti Monang Maning, Sumerte, dan sekitaran Tonje. Air sampai masuk ke dalam rumah sehingga kami harus menyelamatkan benda-benda berharga agar tidak rusak, keluh seorang warga. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Jika kalian perhatikan, contoh 3 tadi bukanlah merupakan teks persuasi. Mengapa? Karena di dalamnya tidak berisi suatu ajakan ataupun bujukan. Kalau dilihat dari bentuknya, contoh 3 tadi termasuk dalam teks apa? Ya, betul. Contoh 3 tadi termasuk dalam teks berita. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang Bapak sampaikan ringkasan atau resume pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 poin ringkasannya. Yang pertama, teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, bujukan, ataupun imbauan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis. Poin kedua, ketika kalian berusaha mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, di sana kalian sudah melakukan sebuah tindakan persuasi. Poin yang ketiga, teks persuasi biasanya disertai penjelasan dan fakta-fakta yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, resume ini bisa kalian catat di buku catatan kalian untuk kalian baca-baca di hari lainnya. Baik, sekian materi kita. Nah, itu dia mengenai tadi ajakan dalam teks persuasi. Kita lihat lagi ya di sini. Apa itu teks persuasi? Teks persuasi dapat diartikan sebagai teks yang berisi ajakan, bujukan, ataupun imbauan untuk melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan si penulis. Berarti di situ pada teks persuasi sudah pasti akan ada ajakan, bujukan, ataupun imbauan, entah melakukan sesuatu ataupun ajakan untuk tidak melakukan sesuatu, yang mana diharapkan si penulis tersebut akan melakukan sesuai dengan apa yang penulis maksud. Nah, di sini contoh-contohnya. Tadi contoh yang pertama di sini. Kalian pun setelah membaca contoh yang pertama ini akan langsung tahu bagian mana yang termasuk teks persuasi. Ini teks, maksudnya Ibu gini, ini termasuk teks persuasi, tapi kalimat mana yang merupakan ajakan sehingga menjadikan teks ini teks persuasi. Nah, contoh kedua juga, ini tadi termasuk teks persuasi, tapi kalimat mana yang menjadikan paragraf ini termasuk kalimat persuasi, yang menjadikan paragraf ini paragraf persuasi. Nah, ini contoh satu merupakan teks persuasi karena berisi ajakan untuk makan dengan pola makan sehat dan seimbang agar saluran pencernaan tetap sehat. Kita lihat pada kalimatnya. Nah, ini. Nah, di sini ada makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Di sini ada ajakan. Mengajak pembaca untuk makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, untuk contoh 2,
merupakan teks persuasi karena mengajak kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Kita lihat contohnya. Marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Nah, di sini ada marilah mengajak kita untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Itu untuk contoh yang 1 dan 2. Sehingga ketika teks tersebut terdapat kalimat persuasi atau kalimat ajakan, himbauan, berarti teks tersebut termasuk teks persuasi, paragraf persuasi. Kita lihat contoh nomor 3. Kalian tadi sudah membacanya dan kalian tidak menemukan satu kalimat pun yang menandakan ajakan ataupun himbauan. Berarti paragraf ini bukan paragraf persuasi, bukan teks persuasi. Ya, karena di sini merupakan teks persuasi karena tidak berisi suatu ajakan. Nah, contoh 3 bukan merupakan teks persuasi karena tadi kalian tidak menemukan kalimat ajakan ataupun bujukan. Kalau dilihat dari bentuknya, contoh 3 termasuk teks berita. Seperti itu. Ini untuk kesimpulan dari videonya. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, bujukan, ataupun imbauan untuk melakukan sesuatu sesuai diharapkan si penulis. Kedua, ketika kalian berusaha mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, kalian sudah melakukan tindakan persuasi. Nah, contohnya misalkan kalian mengajak jajan ataupun mengajak ke masjid, itu termasuk tindakan persuasi. Teks persuasi biasanya disertai penjelasan dan fakta-fakta yang bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Ketika kalian mengajak seseorang, kalian bukan hanya mengajak saja, tapi kalian juga memberikan alasan. Misalkan kalian mengajak ke masjid, terus kalian tambahkan nih alasannya. Kalau kita ke masjid, kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan ketenangan hati, seperti itu. Sehingga teman kalian akan dipengaruhi dengan kata-kata kalian tersebut. Akhirnya teman kalian tersebut akan mengikuti ajakan kalian, seperti itu. Nah, itu dia tentang ajakan pada teks persuasi. Nah, kalau kalian belum paham, kalian biasa tanyakan langsung kepada ibu. Terima kasih sudah mau menonton videonya. Terima kasih sudah mau menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.